ini menggunakan parameter echo dan natriuretic peptide. Jadi bedanya ada di biomarker. Kalau yang H2-FPEF tidak ada biomarker, tapi kalau yang HFA-PEF ini ada tambahan biomarker natriuretic peptide. Di mana nanti terdapat 3 domain yaitu fungsional, morfological, dan biomarker yang masing-masing dibagi menjadi kriteria mayor dan minor. Apabila dari sistem scoring ini kita dapatkan low probability, maka pasien itu sepertinya tidak HFPEF, tidak perlu di follow up lebih lanjut. Atau kalau kriterianya ternyata kita dapatkan high probability, berarti dia bisa kita tegak sebagai HFPEF, namun bila intermediate kita harus melanjutkan kepada hemodynamic stress test. Langkah hemodynamic stress test ini dilakukan hanya jika perlu. Jadi dalam stress test kita dapat melakukan stress test non-invasif menggunakan echo maupun invasif menggunakan kateterisasi jantung. Untuk yang non-invasif pada parameter echo yang dipakai adalah E per E prime serta TR velocity. Sementara untuk kateterisasi jantung nanti kita menggunakan LVEDP atau PCWP. Dan yang tahap berikutnya adalah penentuan etiologi, di mana sebagian besar kasus HFpEF itu biasanya memang karena suatu komorbid yang umum, seperti memang hipertensi, obesitas, tapi beberapa spesifik etiologi juga harus dipertimbangkan pada pasien tersebut. Kita bisa menentukan final etiologi menggunakan CMR, sampai ke biopsi, scintigraphy, pemeriksaan genetik, bahkan hingga spesifik lab test. Berikut adalah beberapa diagnostik tes yang digunakan untuk mencari etiologi pada HFpEF. Dokter bisa baca seperti pada tabel, contohnya saja kalau kita melakukan CMR itu untuk mencari kemungkinan apakah penyebab HFpEF pada pasien itu adalah iskemik, ataukah kardiomiopati, ataukah adanya miokarditis, sarkoidosis, hemokromatosis, maupun yang lainnya. Nah, sebagai summary untuk yang diagnosis HFpEF tadi, jadi apabila kita mendapatkan pasien dengan keluhan sesak nafas atau adanya edema, maka kita perlu mengakses ada tidak penyebab lain di luar kardiak yang kira-kira bisa menyebabkan keluhan tersebut, seperti kelainan pada ginjal, kelainan pada paru, kelainan pada liver, atau adanya chronic venous insufficiency. Nah, kalau kita sudah bisa menyingkirkan penyebab non-kardiak, maka kita masukkan pasien itu ke kriteria gagal jantung, apakah sesuai atau tidak. Oke, ternyata pasiennya sesuai nih, masuk kriteria gagal jantung dengan gejala dan tanda yang pas, maka yang berlangkah berikutnya adalah kita mencari apakah adanya HF mimics. Jadi HF mimics ini merupakan suatu kondisi di mana menyerupai kondisi HFpEF, tapi tidak kita kategorikan sebagai HFpEF. Secondary atau mimickers HFpEF ini misalkan disebabkan oleh penyakit katup jantung, misalkan disebabkan oleh karena kondisi high output heart failure, disebabkan karena adanya constrictive perikarditis, hipertrofi kardiomiopati, maka itu kita sebut sebagai secondary HFpEF atau HFpEF mimics. Nah, kemudian bila memang kita sudah bisa menyingkirkan adanya HFpEF mimics, maka kita bisa menilai berdasarkan scoring sistem tadi, dokter bisa menggunakan H2-FPEF maupun HFAPF untuk selanjutnya menegakkan diagnosis HFpEF pada pasien tersebut. Sebagai summary, yang pertama, gagal jantung merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia yang berhubungan dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi. Dan seperti yang tadi kita sudah lihat, ternyata tingkat morbiditas di Indonesia juga tinggi dengan tingkat mortalitasnya bahkan tertinggi nomor 1 di Asia. Dan diagnosis gagal jantung itu ditegakkan berdasarkan adanya gejala yang tipikal dengan tanda-tanda yang spesifik bersama dengan adanya bukti objektif dari kelainan struktural maupun fungsional gagal jantung. Menentukan etiologi atau penyebab dari gagal jantung adalah suatu hal yang sifatnya mandatory atau wajib kita lakukan karena dapat mempengaruhi terapi pasien, menentukan prognosis pasien, serta memungkinkan pasien mendapatkan terapi yang spesifik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Inggita. Silakan Dok. Oke.
Baik, pemaparan yang cukup lengkap. Terima kasih Dokter Inggita, dan kita akan beralih ke materi kedua mengenai NT-proBNP in heart failure, diagnosis and prognosis application. Materi akan disampaikan oleh Dr. Anggoro Budi Hartopo. Dr. Anggoro menyelesaikan dokter di UGM, kemudian menyelesaikan PhD di Kobe University Jepang, dan konsultan di bidang rehabilitasi jantung di Harapan Kita Jakarta. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah di FKKMK UGM dan sebagai staf pengajar di FKKMK UGM. Silakan Dr. Anggoro, waktu 20 menit dong. Baik, terima kasih Dr. Real Kusumanjaya Marsam dan Dr. Inggita. Para teman sejawat sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Inggita terkait serba-serbi gagal jantung. Jadi pada prinsipnya sekarang kita menganut 3 fenotip gagal jantung yang kronik, yaitu gagal jantung dengan penurunan ejeksi fraksi atau gagal jantung sistolik, kemudian gagal jantung yang ejeksi fraksi masih bagus atau gagal jantung diastolik, dan gagal jantung yang penurunan ringan dari fungsi sistolik atau mildly reduced ejection fraction. Karena ternyata respon terhadap pengobatan, kemudian profil klinis dan prognostiknya berbeda-beda. Nah, saya akan memaparkan terkait salah satu modalitas diagnostik yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnostik, kemudian nanti di samping itu juga bisa menilai secara prognostik atau nasib dari pasien yang kita namakan NT-proBNP atau BNP. Ini sebenarnya suatu pemeriksaan yang sudah lama, sudah ada sejak dulu, tetapi pemanfaatannya di negara kita ya itu masih terbatas. Sebagian itu karena masalah biaya. Jadi kalau mau melakukan pemeriksaan NT-proBNP, setahu saya biayanya masih sekitar 400 sampai 600 ribu ya sekali pemeriksaan. Nah, ini mungkin yang menjadi kendala kenapa pemeriksaan NT-proBNP ini meskipun sudah masuk di pedoman masih belum banyak yang dilakukan. Nah, saya akan mencoba untuk mensosialisasikan kembali bahwa ini sebenarnya hampir sama dengan HbA1c pada kasus diabetes mellitus. Bisa dipakai untuk menegakkan diagnosis, kemudian nanti untuk prognostik sekaligus untuk respon terapi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Inggita bahwa untuk menegakkan diagnosis gagal jantung memang yang paling mudah adalah secara klinis. Dan kita masih menganut dari ESC bahwa yang namanya gagal jantung itu pasti ada gejala dan tanda yang bisa kita kenali dari wawancara ataupun pemeriksaan fisik. Sedangkan secara patofisiologis ini gagal jantung terjadi karena ada abnormalitas baik struktural maupun fungsional. Salah satu dari itu. Ya. Kemudian terjadi peningkatan tekanan di intrakardiak yang menyebabkan otot-otot jantung itu melakukan respon. Nah, responnya salah satunya adalah mengeluarkan beberapa marker. Seperti halnya kita infeksi mengeluarkan marker inflamasi, maka pada kasus peningkatan intracardiac pressure, miokardium juga akan mengeluarkan mekanisme kompensasi yang tujuannya untuk menurunkan intracardiac pressure, di mana ini bisa kita periksa untuk marker dari adanya gagal jantung. Tadi sudah disampaikan ada 3 fenotip ya, sejauh ini yang paling gampang. Ya, sebelumnya. Pada kasus HFpEF yang tadi disampaikan oleh Dr. Inggita, kita memang harus membuktikan bahwa patofisiologi adanya peningkatan tekanan intrakardiak itu terjadi. Kalau tidak bisa dengan ekokardiografi, maka kita bisa melakukan dengan pemeriksaan biomarker. Nah, disinilah peran dari peningkatan kadar natriuretic peptide di dalam level tertentu. Dan ini sudah menjadi salah satu yang harus diperiksa untuk menegakkan diagnosis gagal jantung diastolik, atau kalau sekarang nama kerennya gagal jantung dengan
preserved ejection fraction. Apa sih sebenarnya BNP atau BRE atau B-type natriuretic peptide? Ini adalah suatu hormon yang dikeluarkan oleh kardiomyosit atau otot-otot jantung sebagai respon terhadap stres atau adanya volume overload. Atau juga respon terhadap iskemia. Sehingga nanti pedoman yang terbaru, bukan pedoman ya, tetapi ada paper yang terbaru bahwa ini tidak hanya marker dari heart failure, tapi ini bisa sebagai marker dari cardiac stress. Pemeriksaan NT-proBNP ini atau BNP. Perbedaannya apa NT-proBNP dan BNP? BNP sebenarnya hanya sebagian kecil atau produk jadi ya dari suatu proBNP. Kemudian proBNP nanti akan mengalami cleavage atau pemecahan, sebagian besar dia akan menjadi yang namanya NT-proBNP. Jadi N-terminal proBNP itu istilahnya ekornya, sisa-sisa dari pemecahan BNP. Sedangkan yang aktif sebagai vasodilator adalah BNP. Sehingga waktu paruh di dalam peredaran darah dia sangat singkat, hanya 20 menit. Sehingga kalau mau menangkap NT-proBNP lebih sulit daripada menangkap BNP akan lebih sulit daripada menangkap NT-proBNP. Sehingga kadar dalam sirkulasi darah sebagian besar adalah NT-proBNP di mana waktu paruhnya bisa sampai 2 jam. Tetapi dua pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan cut-off yang berbeda. Kemudian dua BNP sendiri karena dia aktif maka dia akan mudah sekali bereaksi terhadap jaringan dan akan mengalami endositosis yang akhirnya akan dibuang oleh tubuh. Jadi ini adalah sebagai dasar kenapa NT-proBNP lebih banyak diperiksa dibandingkan BNP. Karena memang waktu paruhnya lebih lama dan dia beredar lebih panjang atau lebih banyak di dalam sirkulasi darah. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Inggita bahwa sebagai diagnostik tes setelah kita ada sign and symptom ke arah chronic heart failure, maka selain EKG, pemeriksaan biomarker ini seharusnya sudah menjadi suatu kebiasaan ya, sama halnya dengan HbA1c pada kasus curiga diabetes mellitus. Yang diperiksa bisa BNP dengan cut-off 35 pikrogram per mililiter, atau NT-proBNP dengan cut-off 125 pikrogram per mililiter, atau MR-pro-ANP, lebih besar sama dengan 40 pikomol per liter. Tinggal milih mana yang akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang lain adalah pemeriksaan ekokardiografi dan chest X-ray. Dan di laboratorium di daerah sudah banyak nih pemeriksaan NT-proBNP, nanti coba scroll aja Pramita, Prodia, Parahita itu pasti ada pemeriksaan NT-proBNP. Ini rekomendasi sudah tadi bahwa NT-proBNP rekomendasinya adalah kelas 1, jadi direkomendasikan untuk menegakkan diagnosis heart failure yang kronik dengan level evidence-nya level B. Tadi sudah disampaikan ke Dr. Inggita, saya hanya meng-highlight saja bahwa cut-off untuk NT-proBNP adalah 125, BNP lebih dari 35. Sebenarnya awalnya pemeriksaan biomarker ini untuk merule out. Jadi kalau pasien dengan keluhan sign and symptom ke arah heart failure, tetapi kita masih melakukan banyak diferensial diagnosis, kita tidak yakin, kita ingin meyakinkan bahwa kecurigaan kita terhadap bukan heart failure adalah benar, maka kita perlu merule out dengan pemeriksaan NT-proBNP. Karena kalau NT-proBNP kurang dari nilai cut-off, maka hampir pasti atau sudah pasti dia bukan gagal jantung. Tetapi kalau NT-proBNP-nya lebih di atas ini, kemungkinan besar dia adalah gagal jantung. Jadi awalnya memang untuk merule out, ya kayak kita ada demam, ini infeksinya viral atau bakterial. Kita ingin merule out bukan suatu bakterial, maka kita lakukan pemeriksaan leukosit atau hitung neutrofil. Kalau normal, maka ini adalah infeksi dari viral. Tetapi yang sekarang adalah dia sudah naik menjadi merule in. Jadi naik kelas bahwa ini bisa juga dipakai untuk merulkin atas kecurigaan gagal jantung. Kita sudah mengeluarkan pedoman ini dari Perki, jadi tidak hanya mensitir ESC atau AH ya, kita punya sendiri pokja gagal jantung. Sudah kita revisi tahun 2023 dan di situ dinyatakan bahwa kadar natriuretic peptide dapat digunakan untuk satu diagnosis yang tadi,
Yang kedua, keputusan merawat atau memulangkan pasien atau stratifikasi resiko. Yang berikutnya untuk berisiko mengalami dekompensasi atau prognostik. Dan cut off-nya kita mengacu pada ESC dan AH, yang kronik adalah tadi 125, kalau BNP 35. Pada kasus-kasus yang akut yang memerlukan perawatan di rumah sakit karena membutuhkan eskalasi dosis diuretik, maka cut off dari Perki adalah 300 pikogram per mililiter, 2 kali lipat dari cut off chronic heart failure. Tetapi sebagai seorang klinisi kita juga harus terampil di dalam mengidentifikasi penyebab-penyebab kemungkinan yang lain dari peningkatan suatu biomarker. Leukosit meningkat belum tentu infeksi, masih mungkin keganasan hematologi, masih mungkin hal-hal yang lain. Nah, peningkatan NT-proBNP atau BNP pun juga masih ada penyebab yang lain. Ini yang harus kita juga harus dicari, apakah penyebabnya memang karena heart failure atau mungkin penyebabnya karena ada hal-hal yang lain. Ini dari Perki, hampir sama tadi mengacu di ESC dan AH, bahwa pemeriksaan natriuretik peptide bisa dilakukan di awal sebelum pemeriksaan imaging atau ekokardiografi. Mungkin kalau teman-teman sejawat di rawat jalan atau di UGD belum ada akses untuk ekokardiografi untuk melakukan rule in pasien dengan gagal jantung, maka di awal bisa dilakukan pemeriksaan marker dulu, NT-proBNP, baru kemudian kalau dia masuk kriteria turun ke bawah pemeriksaan imaging dan sebagainya. Jadi pemeriksaan biomarker ini sudah mulai dilaksanakan di awal untuk menegakkan diagnosis. Ini pada kasus chronic heart failure. Ini tadi sudah disampaikan. Ini lewat Amerika juga sama, bahwa kelas 1A, bahwa pemeriksaan BNP dan NT-proBNP bisa untuk support diagnosis atau melakukan eksklusi terhadap gagal jantung. Kemudian yang menarik adalah bahwa pasien dengan chronic heart failure bisa untuk restratifikasi. Jadi mereka-mereka yang NT-proBNP-nya lebih tinggi, maka stratifikasi risiko untuk mengalami dekompensasi dia besar. Sehingga kita bisa menambahkan atau mengeskalasi diuretik, katakanlah mengeskalasi vasodilator pada pasien-pasien yang kadar NT-proBNP-nya tinggi dibandingkan mereka yang kadar NT-proBNP-nya lebih rendah. Cuma cut off-nya berapa sampai sejauh ini belum keluar rekomendasinya. Ini tadi untuk mendiagnosis angkanya adalah 125 untuk heart failure. Kemudian untuk usia tua, karena usia di atas 75 tahun ini kadar NT-proBNP-nya atau biomarkernya dia akan lebih tinggi. Jadi ada cut off tersendiri berdasarkan usia. Nah, ini berdasarkan penelitian, kenapa usia itu lebih tinggi? Nah, karena fakta-faktanya memang seperti itu. Bukan karena patofisiologinya, bukan karena data dari biologis, tapi memang faktanya seperti itu, bahwa mereka yang orang sehat pada usia lebih dari 75 tahun ternyata terjadi kenaikan serum BNP dan NT-proBNP. Sehingga ini yang menjadi alasan kenapa usia di atas 75 tahun mempunyai cut off yang tersendiri untuk kasus-kasus chronic heart failure. Sekarang acute heart failure. Apa tahu acute heart failure itu? Acute heart failure adalah worsening, jadi pemberatan. Pemberatannya bisa cepat, bisa lambat. Yang penting pasien merasa dia datang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan medis. Kemudian dokter yang menemui pasien memutuskan bahwa ini harus dilakukan admisi dan diberikan diuretik intravena secara eskalasi. Dan ini menjadi masalah karena hospitalisasi usia 65 tahun dengan angka mortalitasnya yang masih tinggi, dan dalam 1 tahun berikutnya angka rehospitalisasinya juga masih tinggi, 25-30%. Jadi acute heart failure juga menjadi masalah, dan NT-proBNP atau BNP ada tempatnya di sini. Jadi kalau pasien datang dengan pemberatan heart failure, setelah dilakukan pemeriksaan dasar, maka yang berikutnya adalah pemeriksaan NT-proBNP. Itu bisa untuk diagnostik, yang berikutnya bisa untuk prognostik, yang berikutnya untuk respon terhadap terapi yang kita berikan. Jadi dengan cut off tadi, NT-proBNP-nya di atas 300, kalau BNP-nya di atas 100, maka clear, ini diagnosisnya adalah acute heart failure. Nah, ini kadang-kadang
Ada pasien yang datang dengan keluhan sesak napas, kita ragu-ragu di UGD antara PPOK, asma, sesak karena sepsis, sesak karena CKD. Jadi kita harus betul-betul meneliti, melakukan pemeriksaan fisik yang baik pada pasien, melihat faktor risikonya apa, baru kemudian mengorder NT-proBNP. Semakin tinggi NT-proBNP, sebenarnya kemungkinan gagal jantungnya dia akan semakin tinggi. Ya. Beberapa kasus di Rumah Sakit Sarjito itu ribuan NT-proBNP-nya. Nah, jadi kita prudent bahwa ini adalah kasus acute failure yang membutuhkan dekompensasi dengan segera. Pada kasus-kasus CKD, kadang-kadang NT-proBNP-nya dia meningkat juga beberapa kali lipat karena memang terjadi gangguan clearance pada BNP atau NT-proBNP itu, sehingga kita perlu penyesuaian terhadap kasus-kasus CKD. Ini tadi beberapa kemungkinan kalau kadar NT-proBNP atau BNP-nya tinggi, beberapa kemungkinan kalau rendah. Padahal kita yakin bahwa ini adalah gagal jantung atau acute failure, tetapi kok kadarnya rendah, kenapa? Ternyata acute failure pada end stage decompensated atau advance. Ternyata acute failure pada obesity. Ternyata acute failure pada acute lung edema. Itu kadang-kadang NT-proBNP di awal mengalami tidak meningkat sesuai yang kita harapkan. Tetapi kalau kita bisa mengenali pasien-pasien seperti ini, kita bisa menduga bahwa terjadi semacam penurunan kadar yang memang sudah diakui secara patofisiologi. Nah, ini untuk respon terapi kita sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan di admisi, kemudian pre-discharge. Ya, jadi pre-discharge itu untuk membuktikan bahwa terapi yang kita berikan ini bisa menurunkan NT-proBNP. Karena tadi NT-proBNP kan waktu paruhnya 2 jam. Kalau respon terapi kita berhasil, maka akan terjadi penurunan yang signifikan, lebih dari 70%. Dan kalau kita berhasil melakukan dekongesti sampai NT-proBNP di awal dan di akhir turun dari 70%, itu menjadi jaminan bahwa dalam waktu 3-6 bulan pasien tidak akan kembali lagi ke rumah sakit untuk rehospitalisasi, karena dia sudah betul-betul kering. Ini untuk restratifikasi pada pasien-pasien acute failure direkomendasikan pemeriksaan di awal, kemudian nanti pemeriksaan di akhir setelah kita yakin secara klinis bahwa pasien sudah mengalami dekongesti. Ini sama. Nah, ini beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pada kondisi NT-proBNP yang tinggi maka dia berpengaruh terhadap prognostik ke depannya. Sehingga tidak hanya sekedar untuk diagnostik, tetapi kadar NT-proBNP yang tinggi ini mempengaruhi masa depan dari pasien-pasien dengan heart failure, sehingga ini bisa kita terapkan bahwa mereka yang kadarnya tinggi maka severitas penyakitnya akan lebih besar, sehingga kita bisa bertindak seawal mungkin untuk mengoptimalkan terapi berdasarkan biomarker. Ini pemeriksaan kita di Rumah Sakit Sarjito ADIST, saat ini sedang proses review di ESC Heart Failure Journal. Pada yang bawah itu kita membuktikan bahwa dengan hari yang pertama kemudian kita discharge, ternyata NT-proBNP-nya rata-rata akan mengalami penurunan. Kemudian semakin tajam penurunan NT-proBNP-nya, maka nasib pasiennya juga akan semakin baik di masa depan. Kita juga ada penelitian yang sedang running untuk menilai NT-proBNP dengan marker yang lain, interleukin 6 dan dystroponin I. Sekarang sudah ada sekitar 500 pasien kita enroll di 2 rumah sakit di Jogja, kerjasama dengan partner dari Italia. Kita akan mencoba melihat apakah pada waktu di UGD pemeriksaan NT-proBNP ini berperan juga di dalam nanti nasib pasien di rumah sakit dan nasib selama 6 bulan ke depan. Kemudian yang terakhir pada kasus advanced heart failure. Nah, advanced heart failure ini adalah pasien yang bolak-balik ke rumah sakit. Sebulan sekali pasti ke rumah sakit ya, sampai kalau kita di WA oleh UGD udah jelas, oh ini pasien ini masuk lagi gitu ya. Itu masuk dalam kriteria paling mudah untuk kriteria advanced failure, dan dia tidak pernah bebas dari penyakitnya. Jadi suatu persistent symptom. Itu yang kita kenal dengan nama advanced failure. Nah, pada kasus advanced failure ini salah satu ciri-cirinya adalah NT-proBNP atau BNP yang tidak pernah turun-turun. Persistently high atau peningkatan biomarker. Kita sudah memberikan pengobatan yang optimal, kita sudah memberikan tambahan rehabilitasi, tetapi
pasiennya masih simptomatik dan kadar biomarkernya masih tinggi. Nah, ini merupakan salah satu kriteria dari pasien sudah masuk di dalam kondisi advanced heart failure. Tetapi kalau pasien yang kita terapi, kemudian kita evaluasi 3 bulan, NT-proBNP-nya bisa menurun, katakanlah 50%, 70%, maka pasien ini masih belum di dalam kategori advanced heart failure. Jadi NT-proBNP dan BNP selain pada kondisi kronik, kondisi akut, juga kita bisa menentukan bahwa ini sudah masuk di dalam stage advanced heart failure, di mana membutuhkan terapi more than drugs. Terapinya mungkin device atau terapi-terapi yang advance yang lain. Baik, saya akan mengakhiri pembicaraan ini. Yang pertama bahwa pemeriksaan biomarker ini sudah ada di lingkungan kita, meskipun mohon maaf harganya masih sangat mahal. Kalau zaman mungkin beberapa tahun yang lalu hanya ada satu, istilahnya satu company ya, atau satu vendor yang pemeriksa, tapi sekarang kelihatannya sudah ada 3 atau 4 gitu. Sehingga kita berharap dengan adanya kompetisi ini saling menurunkan harga, sehingga nanti harganya bisa lebih ditekan lagi. Ini bisa sebagai diagnostik, sebagai prognostik, sebagai risk stratifikasi. Baik pada kasus gagal jantung yang kronik, gagal jantung yang akut maupun gagal jantung yang advance. Mungkin demikian dari saya, mohon maaf kalau kurang dan lebihnya. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Anggoro. Silakan Dok, kami undang untuk bergabung bersama kami. Ya, kita sudah mendengarkan 2 materi yang luar biasa dari 2 pemateri yang luar biasa. Mungkin tidak banyak waktu, tetapi kita masih punya waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Saya buka dulu dari audiens, silakan jika ada yang ingin bertanya. Monggo, nanti bisa langsung maju ke depan, ke mic, jika ada yang ingin bertanya. Oke. Ya, mungkin sambil mengumpulkan pertanyaan, saya akan bertanya kepada pemateri. Ini materinya menarik Dok, materi menarik, jelaslah kita pasti akan selalu menemui pasien dengan gagal jantung. Tadi mulai diagnostik dari Dokter Inggita, kemudian dikuatkan dengan pemeriksaan marker oleh Dokter Anggoro. Mungkin sedikit Dokter Inggita, tadi ada beberapa pendekatan diagnosis. Tadi apa ya, H2FPEF, kemudian HFA-PEF, F2 dan lain sebagainya tadi. Kalau kita misalnya di praktek klinis kita biasalah, kita menemukan pasien dengan gejala-gejala simptom yang mengarah ke gagal jantung. Nah, kira-kira kita bisa nggak nih mengaplikasikan itu, dan kira-kira kaitannya dengan kita memulai suatu terapi itu bagaimana? Maksudnya, apakah kita cukup dengan simptom yang biasa kita temui atau kita harus mengikuti pakem atau algoritma tadi yang disampaikan Dokter Inggita? Gimana Dok? Silakan Dok. Terima kasih Dokter Real untuk diskusinya. Jadi kalau kita membandingkan yang 2 sistem scoring tadi, mungkin bisa sambil ditampilkan. Jadi antara H2FPEF dan HFA-PEF ini dua-duanya menggunakan parameter echo dokter. Jadi kalau yang untuk H2FPEF yang bisa dilihat, nah ini selain 4 parameter klinis, ada 2 parameter echo. Jadi kalau misalkan praktek klinis sehari-hari di rumah sakit atau di tempat pribadi yang kita bisa melakukan ekokardiografi, H2FPEF ini dapat diaplikasikan. Sementara yang untuk HFA-PEFF ini selain ada gejala dan tanda, selain eko ada juga pemeriksaan laboratorium yaitu natriuretic peptide. Jadi justru lebih ada tambahan pemeriksaan lagi di luar ekokardiografi. Nah, kalau untuk praktek klinis tanpa adanya eko dan natriuretic peptide, memang kita tidak bisa menggunakan kedua sistem scoring ini, dokter. Pertimbangan sistem scoring tersebut dibuat dari yang saya tahu memang karena mendiagnosis HFpEF hanya berdasarkan gejala dan tanda saja itu susah.
Karena memang sangat banyak kondisi di mana kita mendapatkan pasien dengan keluhan sesak nafas, menggeh-menggeh, dan hasil eko yang IF-nya memang masih di atas 50. Nah, pada pasien dengan kondisi tersebut, apakah betul-betul HFpEF atau karena kondisi yang lain dibantu dengan pemeriksaan eko dan lab tadi, dokter? Ya, berarti memang ada tantangannya ya. Ini karena HFpEF ini kan pasien dengan semua simptom yang hampir sama, tetapi kalau tidak ada eko, sayangnya kita tidak bisa membedakan ini langsung sebagai suatu HFpEF atau HF yang reduced ejection fraction. Mungkin masih ada sedikit waktu. Monggo, silakan dokter, bisa maju dan disebutkan namanya, dok. Selamat siang dokter, izin saya Hendri dari Penajam dokter. Mohon izin bertanya dokter, untuk pemeriksaan NT-proBNP pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, apakah ada perbedaan untuk interpretasinya untuk mendiagnosis yang heart failure tadi dokter dengan pasien yang dengan fungsi ginjal normal? Kemudian bagaimana bila pasien tersebut sudah menjalani dialisa dokter? Seperti itu, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Mungkin Dokter Anggoro kaitannya dengan gangguan renal function dan yang sudah menjalani hemodialisa, silakan. Ya baik, terima kasih. Memang pada kasus dengan gangguan fungsi ginjal itu NT-proBNP maupun BNP akan mengalami peningkatan kadarnya di overestimasi, bukan overestimasi, tapi karena memang tinggi tapi bukan fungsi dari produksi, tetapi karena penurunan dari clearance. Karena salah satu clearance dari NT-proBNP dan BNP adalah terutama NT-proBNP itu lewat ginjal. Sehingga peningkatannya itu bukan karena produksi dari miokard itu sendiri, tetapi juga karena clearance-nya yang berkurang. Jadi memang naik, tetapi naiknya akan melebihi karena kita juga menghitung NT-proBNP yang tidak di clearance oleh ginjal. Itu pada kasus yang CKD, sehingga ada cut off tersendiri untuk atau warning gitu bahwa untuk pasien-pasien dengan CKD kita tidak rely on pemeriksaan NT-proBNP saja. Kita harus ada bukti-bukti failure yang lain. Gitu, ya. Kemudian pada dialisis NT-proBNP akan tidak masuk di membran ultrafiltrasi dari hemodialisis. Jadi pada kasus-kasus CKD yang dilakukan hemodialisis dia akan tetap kadarnya akan meningkat, jadi tidak hilang oleh ultrafiltrasi. Jadi pada kasus CKD memang di-note bahwa selain peningkatan NT-proBNP saja, kita juga harus ada bukti-bukti heart failure yang lain, contohnya dengan ekokardiografi, ada bukti-bukti tadi dari kriteria yang dari ESC atau dari AH masuk, atau kalau yang low IF maka ada gangguan di ejeksi fraksinya. Gitu. Jadi, tapi kalau cut off-nya tidak disebutkan, hanya disebutkan dia memang akan melebihi kadar dari failure kalau tanpa CKD. Ya, terima kasih Dokter Anggoro. Ya, tadi juga sudah disampaikan di presentasi Dokter Anggoro bahwa kita tetap harus waspada dengan kenaikan NT-proBNP bahwa ternyata ada beberapa kondisi-kondisi lain selain gagal jantung yang juga ikut menyebabkan peningkatan dari NT-proBNP. Ya, mohon maaf karena waktunya sudah habis, jadi saya harus mengakhiri acara dan sedikit saya sebagai moderator izinkan untuk me-highlight dari yang disampaikan oleh kedua pembicara. Jadi yang pertama mengenai diagnostic pathway of chronic heart failure, dari berbagai metode atau guideline yang terbaru kita akan dibantu beberapa algoritma untuk menegakkan suatu chronic heart failure. Tidak hanya dari simptom, tanda dan gejala dari pasien, tetapi beberapa pemeriksaan penunjang juga akan bisa membantu kita untuk menegakkan suatu chronic heart failure. Dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap tata laksana yang akan kita berikan. Kemudian mengenai NT-proBNP sudah disampaikan Dr. Anggoro bahwasanya ini akan bisa dilakukan untuk mendiagnosis, bisa dilakukan untuk prognosis, dan bisa dilakukan untuk kondisi akut heart failure maupun chronic heart failure. Meskipun catatannya adalah ada beberapa hal-hal yang harus kita waspadai bahwa peningkatan NT-proBNP tidak hanya pada kondisi gagal jantung tapi bisa juga dalam kondisi yang lain. Mungkin itu dari saya sebagai penutup di sesi pertama Simposium 1B. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Real.
kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara, Dr. Inggita dan Dr. Anggoro, atas kehadiran dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Dan dengan ini dilanjutkan dengan sesi berfoto, kemudian berakhirlah di sesi 1B simposium ini. Seluruh peserta setelah ini dapat menikmati coffee break selama lebih kurang 10 menit ke depan. Baik, terima kasih dokter. Berikan aplaus meriah kepada para pembicara dan moderator kita pada sesi kali ini. Seluruh peserta dapat menikmati sesi coffee break selama 10 menit ke depan. Dan sesi selanjutnya akan dilaksanakan secara paralel, yaitu sesi simposium 2 di Ballroom Tentram 1 dengan topik Designing Safe and Effective Antithrombotics in Coronary Syndrome, dan simposium 2B di Tentram 3 dengan topik Artificial Intelligence and Cardiovascular Disease Risk Stratification in the Realm of Preventive Cardiology. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.
memasuki sesi simposium 2B dengan judul Artificial Intelligence and Cardiovascular Disease, Risk Stratification in the Realm of Preventive Cardiology. Sesi ini akan terdiri dari dua materi, yaitu Artificial Intelligence for Predicting Cardiovascular Disease, The Role of Cardiovascular Disease Prevention, yang akan disampaikan oleh Dr. Arditya Damar Kusuma, M.Medkin EPI, SPCP Konsultan. Dan materi kedua dengan judul Improving Cardiovascular Disease Risk Stratification, The Role of Single Pill Lipid Lowering Combination Therapy, yang akan disampaikan oleh Dr. Irsad Andi Arso, SPPD MSc SPCP Konsultan. Sesi ini akan dipandu oleh Dr. Muhammad Yulianto SPJP sebagai moderator. Beliau merupakan kardiologis di RSI Klaten. Kepada Dr. Yulianto dipersilakan untuk memulai sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki simposium 2B, untuk itu langsung kita panggil untuk pemateri yang pertama, Dr. Arditya Damar Kusuma, SPCP, dengan topik ataupun materi Artificial Intelligence for Predictive Cardiovascular Disease, The Role for Cardiovascular Disease Prevention. Dipersilahkan Dr. Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat sekalian. Terima kasih sudah hadir di simposium 2B ini. Terima kasih Dr. Yulianto atas pembukaannya. Di sini saya diberi amanah untuk presentasi terkait dari AI untuk memprediksi penyakit jantung dan pembuluh darah dan perannya bagaimana di era abad 21 ini sekaligus lebih mengarah kepada prevensinya. Saya Damar Kusuma dari Departemen Kardiologi Rumah Sakit Sarjito. Semoga sesi ini menjadi sesi yang cukup membantu teman-teman, terutama teman-teman sejawat dokter umum, untuk kira-kira bisa nggak memprediksi atau kira-kira mencegah penyakit jantung pembuluh darah. Sebagai pendahuluan, kalau teman-teman di sini melihat dari peta ini, kira-kira regio mana atau negara mana yang menjadi penyebab terbanyak adanya penyakit jantung dan pembuluh darah? Amerika Serikat, atau mungkin Afrika, atau mungkin Asia. Ternyata kalau kita melihat dari trennya, yang memang kita tahu bahwa CVD tentunya menjadi suatu penyebab kematian secara global dengan estimasi hampir 18 juta orang meninggal tahun 2019. Dan kemudian kita tahu bahwa hampir 3/4 atau 75% itu berasal dari negara dengan low and middle income countries. Yang kalau saya baca di literatur, dari India bisa, dari Nigeria bisa, dan kemudian kalau kita anggap Indonesia sebagai negara yang low middle income countries, walaupun sekarang middle income, itu termasuk menjadi 1 dari 5 terbesar. Masalahnya apa? Masalahnya dengan keterbatasan jumlah nakes, dan padahal kita harus banyak men-screening pasien, tentu itu menjadi masalah. Bayangkan teman-teman di sini, kerja di puskesmas yang harus membaca ronsen sejumlah mungkin 100 per minggu. Kira-kira bisa, tapi kalau 100 per hari, kira-kira masuk akal enggak? Apakah perlu kita dibantu oleh teknologi yang akhir-akhir ini muncul dan ngetop bernama AI untuk membantu kita dalam tata laksana kesehatan. Sehingga dengan kita bisa mendeteksi penyakit jantung pembuluh darah di level sangat-sangat awal, as early as possible, harapannya manajemen terapi dan konseling terkait kesehatan bisa segera dimulai. Ujung-ujungnya apa? Kita tentu akan menurunkan cost dari penyakit itu sendiri. Apa sih sebenarnya tantangan untuk kita mengurangi dari burden dari penyakit jantung dan pembuluh darah? Kita tahu bahwa penyakit jantung pembuluh darah itu, terutama aterosklerotik, dimulai dari umur berapa? Dekade pertama kehidupan. Jadi kalau saya ketemu pasien dengan penyakit jantung pembuluh darah, baik itu koroner atau penyakit arteri perifer, saya selalu bilang, Pak, proses ini sudah muncul dari dekade awal Bapak hidup, alias kelas 4 SD, itu sudah dimulai. Sehingga kadang-kadang pasien ketika dekade kedua itu
stage-nya masih dalam keadaan asimptomatik. Dan kalau pasien asimptomatik, apalagi orang Indonesia, kira-kira mau nggak periksa kesehatan? Tentu jarang. Sehingga early detection akan menjadi sulit, tantangan satu itu. Tantangan kedua, bila ternyata pasien datang ke fasilitas kesehatan, sudah mengalami gejala, berarti sudah masuk ke stase berikutnya, itu stage later. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya kemungkinan sudah terlambat dan bahkan kadang pasien datang ke fasilitas kesehatan pertama sudah dalam keadaan sudden cardiac death. Teman-teman tentu sudah banyak tahu, akhir-akhir ini setelah era COVID ini sudah banyak ngetop orang-orang tren olahraga. Banyak yang FOMO olahraga. Teman-teman tahu kemarin di Jakarta Running Marathon berapa banyak pasien atau berapa banyak atlet mendadak yang harus masuk ke triase lebih dari 100. Bayangkan. Sehingga apa? Sehingga kalau pasien datang pertama udah dalam keadaan bersimptom, mungkin itu sudah terlambat. Sehingga jatuhnya apa? Lebih mahal dari biaya kesehatan, terutama di masalah cardiovascular disease. Tantangan ketiga, kalau pasien ternyata masuk ke acute care, masuk ke ICU atau ICU, tentu akan menjadi cost yang sangat mahal sendiri. Teman-teman pasti tahu harga ventilator berapa, tahu harga cuci darah berapa, harga untuk pasang stent yang kompleks seperti apa. Itu akan membebani cost yang lebih besar lagi. Yang terakhir, cost-nya itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa kita saat ini masih menganut sistem BPJS, mungkin kelak akan seperti NHS yang bisa jadi suatu saat akan mungkin akan runtuh sehingga kemungkinan pembiayaan kesehatan akan semakin sulit untuk kita lakukan secara efisien. Sehingga muncullah AI in medicine. Harapannya apa? Kalau kita mengetahui dari sistem ilmu AI itu sendiri, dia adalah suatu komputer yang dia bisa dilatih seperti anak-anak. Kalau kita tahu bahwa dia mempelajari teknik, menstimulasi, dan dia harapannya bisa paling tidak ya, dia extending atau membantu dari intelligence manusia. Dia nggak akan bisa menggantikan, tapi paling tidak bisa membantu dalam konsep manusia. Kalau teman-teman di sini mengikuti film Terminator, ada yang tahu film Terminator, di situ dibilang pada akhirnya komputer yang akan mengambil alih kehidupan manusia. Harapannya nggak seperti itu. Saat ini, alhamdulillah, syukurnya AI masih dalam tahap akan membantu kehidupan manusia pun di bidang kesehatan. Sehingga diharapannya apa? Dia bisa memimix dari kemampuan otak manusia, sehingga bisa mengidentifikasi, memproses, mengintegrasi, sekaligus menganalisis massive amounts, terutama kaitan sama healthcare data. Kita tahu bahwa tiap tahun berapa pasien kardiovaskular, dan tentu nggak mungkin kalau kita bisa men-screening tiap hampir 300 juta manusia di Indonesia ini untuk kita screening sendiri oleh manusia. Kemudian selanjutnya harapannya apa? Awal untuk menterapi tentu harus ada pengaruh manusia di situ. Tapi untuk mengimprove diagnosis, memberi diagnosis yang tepat ke pasien, tentu harapannya bisa membantu. Dalam konteks ini paling sering adalah EKG untuk mendiagnosis heart failure, atrial fibrilasi, ada HOCM dan sebagainya. Jadi gimana? Dipandu AI kita bisa untuk mendeteksi diagnosis CVD secara lebih awal. Tujuannya apa? Harapannya dengan deteksi lebih awal, mendiagnosis dan menterapi akan mengurangi dari progresi penyakit jantung dan pembuluh darah itu sendiri. Sehingga harapannya pasien datang ke fasilitas kesehatan, teman-teman di sini kalau kerja di puskesmas atau rumah sakit daerah, merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih tinggi, harapannya belum di stage yang late. Jadi pasien harapannya bisa tertolong secara awal. Gold standard kadang-kadang nggak bisa dilakukan oleh semua pasien. Angiografi koroner sebagai salah satu gold standard pemeriksaan untuk pembuluh darah jantung tentu nggak bisa dilakukan di semua pasien. Sehingga harapannya dengan adanya screening tool, di konteks ini contohnya EKG, kita bisa menangkap temuan-temuan yang kadang tidak bisa ditemukan oleh manusia ketika perubahan EKG-nya berupa subtle atau masih subclinical. Itu yang harapannya bisa dibantu oleh AI di konteks EKG dalam penyakit jantung koroner. Bagaimana dengan kondisi penyakit lain? Penyakit jantung, katup jantung. Kalau teman-teman tadi ikut sesi plenary Prof. Ganisan, di sana dikatakan bahwa pemeriksaan imaging atau pemeriksaan EKG di sana sangat bisa membantu manusia dalam mengambil keputusan dalam mendiagnosis pasien, terutama asimptomatik.